Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu dampak psikologi gaya komunikasi terhadap hubungan keluarga. Pengertian dari gaya komunikasi adalah cara seseorang menyampaikan pesan baik melalui kata-kata, nada suara, ekspresi wajah maupun bahasa tubuh. Dalam keluarga, gaya komunikasi sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Karena dari sanalah kita belajar memahami, menyayangi, dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis gaya komunikasi dan dampaknya. Secara umum, ada 4 gaya komunikasi. Yang pertama ada asertif, yang kedua ada agresif, yang ketiga ada pasif, dan yang keempat ada pasif dan agresif. Mari kita bahas gaya komunikasi yang pertama dulu, yaitu ada gaya asertif. Gaya asertif adalah gaya berbicara yang secara terbuka, jujur, dan saling menghargai. Dampaknya positif, karena bisa menciptakan suasana keluarga yang hangat, saling percaya, dan membuat setiap anggota merasa aman serta didengar. Yang kedua, ada gaya agresif. Gaya ini cenderung memaksa, suka menyalahkan, dan berbicara dengan nada tinggi. Dampaknya menimbulkan stres, ketakutan, bahkan luka batin, terutama pada anak-anak. Dan yang ketiga ada gaya pasif. Gaya ini lebih memilih diam, takut berpendapat, dan menahan perasaan. Dampaknya membuat seseorang merasa tidak dihargai, tidak percaya diri, dan tertekan secara emosional. Dan yang terakhir ada gaya pasif agresif. Gaya komunikasi ini terlihat tenang tapi menyindir atau menyampaikan emosi secara tidak langsung. Dampaknya menimbulkan kebingungan dan jarak emosional antara anggota keluarga. Nah, dari berdasarkan hasil penelitian dari pengisian angket oleh 35 keluarga pada pertanyaan gaya komunikasi yang paling sering digunakan dalam keluarga, 62,9% keluarga memilih menerapkan gaya komunikasi yang terbuka, yang berarti adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, pada pertanyaan seberapa sering anggota keluarga saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain,
menghasilkan sekitar 65,7% keluarga sering dan sangat sering melakukannya, serta seberapa nyaman mengungkapkan perasaan dalam keluarga, 57,1% keluarga merasa nyaman dan sangat nyaman. Artinya, mayoritas keluarga menunjukkan komunikasi yang positif dan suportif, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dalam mengekspresikan perasaannya. Pengaruh terhadap psikologis, 91 responden menilai gaya komunikasi sangat berpengaruh pada suasana hati dan kondisi psikologis, dan 88% responden sepakat bahwa komunikasi empatik menjaga kestabilan emosional dan kesejahteraan psikologis keluarga. Komunikasi yang empatik dapat mengurangi dampak negatif konflik terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Semakin terbuka dan empatik gaya komunikasi, semakin tinggi kualitas hubungan dan kesejahteraan psikologi. Jadi kesimpulannya, gaya komunikasi punya pengaruh besar terhadap psikologi setiap anggota keluarga. Komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling memahami. Mari kita biasakan gaya komunikasi yang asertif, empatik, dan penuh kasih, agar keluarga menjadi tempat teraman untuk tumbuh dan berbagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.